Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan karunia-Nya pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di acara penamatan dan perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 13 Luwu tahun pelajaran 2022-2023. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita mendapatkan suri tauladan terbaik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami lanturkan atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Acara yang kedua, alumni mengambil tempat yang telah disediakan. Yanti, Muhammad Rifki, Musdalifah, Noftri, Nurdia, Nurjana, Nurul Haida, Tegi, Putri Salsabila, Seril, Ulan Putri, Yeti, Yuliana, Yulianti, Aril, Dedi, Glenn, Karel, Muhammad Akmal, Rensi, Theo, dan Timotius. Masuki acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita mendudukkan kepala kita sejenak untuk meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kami memohon kesediaan Ibu Hilda Yanti untuk memimpin doa kita pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memimpin doa secara Islam,
Saya mohon kepada para undangan serta anak-anakku sekalian yang beragama non-Islam agar menyesuaikan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaki li jalali wajhikal karim wa azimika sultani. Allahumma ya Allah, ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, dengan segala kerendahan hati kami, keluarga besar UPT SMK Negeri 13 Luwu, pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini. Perkenankanlah untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas keberhasilan anak didik kami telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, pemimpin dan pendahulu kami. Allahumma ya Allah ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, kami tahu ya Allah, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah, tiada sesuatu kebetulan di dunia ini. Engkau tunjuk kami menjadi seorang guru adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami untuk menjalani peran-peran itu. Allahumma ya Allah ya Musawwir, Tuhan yang maha membentuk dan menjadikan, jadikanlah kami guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak didik kami. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadikan setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu. Jadikan usaha-usaha kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalan-Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami tahu jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak didik kami. Mudahkanlah langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang maha dekat, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul di tempat ini satu sama lain. Jadikan acara perpisahan ini sebagai awal baru bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 13 bulan Mei tahun 2023, bertempat di SMK Negeri 13 Luwu, disaksikan oleh pengawas, pembina, Dewan Guru beserta staf, orang tua peserta didik, dan segenap undangan yang hadir. Saya, Kepala UPT SMK Negeri 13 Luwu, dengan ini secara resmi mengukuhkan peserta didik kelas 12 menjadi alumni ke-5 tahun pelajaran 2022-2023. Semoga ilmu yang didapatkan selama belajar di SMK Negeri 13 Luwu dapat diamalkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan meridai segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Buntunanna 13 Mei 2023, Kepala SMK Negeri 13 Luwu, Saludin, SPD, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihku guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelas 12 PKJ TBSF. Ini merupakan sebuah momentum yang bersejarah dan akan senantiasa kami kenang sebagai hari akhir dari perjalanan panjang kami selaku siswa kelas 12 dalam menjalani hari-hari yang bergelimang dengan suka dan duka.
canda dan tawa, serta berkutat dengan buku-buku. Terpaku dengan sekian banyak pelajaran dan kewajiban-kewajiban lain di sekolah yang kami cintai ini. Kini tibalah saatnya untuk mengakhiri itu semua, karena setiap ada pertemuan maka tidak bisa dipungkiri adanya perpisahan. Dengan harapan semoga setelah apa yang telah kami peroleh dapat bermanfaat bagi diri kami pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, serta menjadi bekal kami selanjutnya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi atau ke jenjang berikutnya. Pada Bapak dan Ibu Guru, saya yang mewakili siswa dan siswi kelas 12 SMK Negeri 13 Luwu ingin mengucapkan terima kasih atas teladan dan bimbingan pengajaran yang tulus tanpa mengenal lelah selama kami bersekolah di sini. Begitu mulia pengorbanan tersebut, terlalu indah dan teramat singkat kebersamaan kita. Kebersamaan kita tak luput dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, kami yang sedang banyak belajar memohon maaf karena kami sering mengecewakan hati Bapak dan Ibu Guru. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan di sini untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya kami, betapa berterima kasihnya kami, betapa bahagianya kami, dan betapa bangganya kami. Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan air mata kebahagiaan ini. Ketika mengingat semua kenangan yang kita telah melalui semua ini 3 tahun terakhir, kami hanya ingin mengatakan bahwa kami bangga berada di sini, belajar di sini, dan bahagia bertemu guru-guru hebat yang pernah kami temui. Adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang kami sayangi, tingkatkanlah semangat belajar kalian dan jadilah teladan yang baik bagi adik-adik kelas nantinya. Perubahan bangsa berawal dari kita. Ukirlah prestasi dan ubahlah negeri. Satu hal kami sebagai kakak kelas memohon maaf karena kami pernah mengecewakan kalian baik melalui perkataan maupun perbuatan. Terima kasih juga karena telah menerima kami apa adanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SMK Negeri 13 Luwu, yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 13 Luwu, yang kami hormati Kepala Desa Buntunana atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmatnya lah kita masih sempat datang di acara perpisahan kelas 12 SMK Negeri 13 Luwu. Saya atas nama Muhammad Febrian mewakili teman-teman kelas 10 dan kelas 11 mengucapkan selamat kepada kakak-kakak kelas 12 yang baru lulus. Kami berharap kegemilangan prestasi yang telah dicapai dapat menjadi teladan bagi kami, siswa kelas 10 dan kelas 11 di sekolah ini. Tak lupa, kami juga menyampaikan selamat bagi kakak-kakak kelas telah lulus. Kami yakin bahwa kakak-kakak akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
Tekunlah belajar dan jagalah pula nama baik sekolah kita dengan menunjukkan prestasi yang gemilang dan perilaku yang baik di sekolah tersebut. Terima kasih. Kalaulah ada sumur di ladang, jika tak mandi, tak apa juga. Kalaulah ada umur yang panjang, jika bertemu, salinglah menyapa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil tempat di atas panggung atas nama Adelia Astitia NIS 200120107, tempat tanggal lahir Salunase 24 November 2004. Predikat baik, predikat terbaik. Yang kedua, Ardiansa NIS 200110108, tempat tanggal lahir Atautu 05 Mei 2005. Predikat baik. Selanjutnya, atas nama Bahtiar NIS 20011101110, tempat tanggal lahir Macamre 31 Desember 2003, dengan predikat baik. Selanjutnya, atas nama Dia Pandu NIS 200120111, tempat tanggal lahir Emres 01 Oktober 2004. Predikat baik. Selanjutnya, Francisca Tandisugi NIS 200120112, tempat tanggal lahir Butunana 14 Oktober 2003, dengan predikat baik. Selanjutnya, Ikra NIS 2001116, tempat tanggal lahir Iri 16 April 2004, dengan predikat baik. Selanjutnya, email Lestari NIS 200120114, tempat tanggal lahir Salunase 03 November 2004, dengan predikat baik. Selanjutnya, Berwansa NIS 200110115, tempat tanggal lahir Mario 28 Oktober 2004, dengan predikat baik. Selanjutnya, Meliati NIS 200120120, tempat tanggal lahir Tumale 28 27 Mei 2005, dengan predikat baik. Selanjutnya, Muhammad Rezki Tandisugi NIS 200110118, tempat tanggal lahir Salunase 27 September 2005, dengan predikat baik. Selanjutnya, atas nama Musdalifah nomor NIS 200120119, tempat tanggal lahir Buntunana 23 Januari 2005, dengan predikat baik.
Selanjutnya Lastri Dian Ambo. NIS 2001-20121. Tempat tanggal lahir Samarinda 02 November 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya Nurdia Banewali. NIS 2001-20124. Tempat tanggal lahir Bangkora 10 Maret 2005 dengan Isam salam ya. Terlalu bersemangat. dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Nurjana Sultan. NIS 2001-20122. Tempat tanggal lahir Salunase 19 September 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya Nurul Haida. NIS 2001-20123. Tempat tanggal lahir Padang Sapa 21 Januari 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya Peggy. NIS 2001-10125. Tempat tanggal lahir Buntun Anak 27 Maret 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Putri Alo. NIS 2001-20152. Tempat tanggal lahir Buntun Anak 02 Mei 2004 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Salsabila Mutmainah. NIS 200120129. Tempat tanggal lahir Tanjung 18 Maret 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Seril Febrianti Sugiono. NIS 200120130. Tempat tanggal lahir Kamal 31 Januari 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya Wulan Putri. NIS 2001-20133. Tempat tanggal lahir Pondrang 07 Januari 2004 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Yeti Perni Berada. NIS 2001-20136. Tempat tanggal lahir
Salu Pairun 06 Februari 2005 dengan predikat terbaik. Selanjutnya Yuliana Lexi NIS 2003 20152, tepat tanggal lahir Buntunana 09 Juli 2004 dengan predikat baik. Selanjutnya Yuliati NIS 2001 20134, tepat tanggal lahir Iri 29 Juni 2004 dengan predikat terbaik. Selanjutnya atas nama Ariel NIS 2002 10139, tepat tanggal lahir Iri 05 Februari 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Dedi Saputra NIS 200210141, tepat tanggal lahir Salunase 09 Agustus 2003 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Glenn Segar NIS 2002100148, tepat tanggal lahir Salu Pairun 15 Maret 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Karel NIS 2002101143, tempat tanggal lahir Iri 27 Agustus 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya Muhammad Akmal NIS 2002101144, tempat tanggal lahir Iri 21 Februari 2005 dengan predikat baik. Selanjutnya atas nama Renzi Kelvin Pembona NIS 2002101145, tepat tanggal lahir Tarakan 09 Januari 2005 dengan predikat terbaik. Selanjutnya atas nama Theo Valentino Lilihena NIS 2002101147, tepat tanggal lahir Ombes 16 Mei 2005 dengan predikat terbaik. Selanjutnya atas nama Timotius NIS 2002101146, tempat tanggal lahir Salu Pairun 23 Juni 2005 dengan predikat baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 13 Luwu, yang kami hormati para orang tua yang berbahagia, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf SMK Negeri 13 Luwu, dan yang paling istimewa Anda sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya sedikit ingin bercerita. Ya, suasana hari ini mengingatkan saya pada kejadian yang sama sekitar 28 tahun yang lalu. Pada tahun 95 saya tamat SMA. Ya. Bayangan-bayangan saya tadi yang di kepala berputar-putar itu adalah saya membayangkan suasana di ruangan perpisahan ketika kami juga melakukan kegiatan yang sama. Ya. Yang paling saya ingat waktu itu adalah guru BK dan wali kelas saya selama 2 tahun. Jadi wali kelas saya di kelas 2 SMA dan kelas 3 itu tidak pernah diganti. Ya. Yang juga tidak bisa saya lupakan adalah ketika teman-teman dalam persiapan pelaksanaan perpisahan itu adalah mereka menginginkan menggunakan baju seperti yang Anda sekalian kenakan hari ini. Ya, saya bertahan tetap menggunakan baju putih abu-abu karena saya berpikir inilah hari terakhir saya menggunakan seragam putih abu-abu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Anda sekalian yang kami cintai, ya. Tadi saya bincang-bincang dengan orang tua yang lebih datang lebih awal, ya. Ada di antara mereka yang seharusnya mengikuti acara keluarga karena ada yang sedang berduka, tetapi lebih memilih hadir mendampingi anak sekalian di tempat ini. Ya. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang patut kita syukuri anak sekalian. Ya. Begitu orang tua ingin tetap mendampingi anak kita pada acara yang tentu saja sangat ditunggu dan akan mencatat sebuah kebahagiaan. Ya. Untuk itu kami mengajak hadirin untuk mengembalikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga acara yang sederhana ini akhirnya bisa kita laksanakan setelah ditunda beberapa kali. Ya, kami sampaikan kepada para orang tua, para undangan bahwa sedianya acara ini kita laksanakan pada pekan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, kegiatan ditunda, dirancang ulang, dipindahkan ke tanggal 5 Mei. Ya. 5 atau 8 ya. Tanggal 8 ditunda lagi karena saya harus ke Makassar mengikuti upacara Hari Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di kantor di Rumah Jabatan Gubernur. Ya, akhirnya jadwal terakhir hari ini tanggal 13. Sedianya juga sebenarnya masih ada juga undangan yang harus kami hadiri di Makassar, tapi tidak bisa ditunda ini. Ya, akhirnya saya putuskan tidak hadir di Makassar hari ini. Saya ikut bersama Anda sekalian, bertemu dengan para orang tua, berbagi kebahagiaan di penghujung masa pembelajaran mereka di SMK Negeri 13 Luwu. Ya. Permohonan maaf kepada para undangan jika dari awal acara hingga akhir nanti itu ada hal-hal yang kurang berkenan, karena acara ini murni diinisiasi oleh anak-anak kami. Ya. Dari sejak persiapan, kemudian pengumpulan donasi, pembiayaan itu mereka semua yang urus. Ya. Kami hanya melihat-lihat dari jauh. Jadi center-center aja. Apalagi di sana yang perlu didampingi. Ya, semuanya mereka yang urus. Sampai ke catering apa semuanya. Ya, saya sampaikan kepada mereka, kita mulai mengurus diri sendiri. Ya, membuat perencanaan, sekaligus nanti pada akhirnya kita membuat evaluasi dari rencana-rencana yang telah kita laksanakan itu. Ya,
Bapak Ibu guru, para undangan yang kami hormati, ya, 3 tahun, ya, secara akademik, secara kalender itu mereka berada di bawah bimbingan kami, ya. Meskipun saya sendiri pada hari ini 3 bulan lebih 1 pekan, ya. Saya mulai masuk melaksanakan tugas pertama di tempat ini pada tanggal 6 Februari 2023, ya. Kalau tanggal 6 kemarin itu tepat 3 bulan, sekarang tanggal 13 berarti 2 bulan 1 pekan lebihnya, 3 bulan 1 pekan, ya. Dengan demikian Bapak Ibu, saya tidak bisa menceritakan banyak perjalanan mereka kurang lebih 2 tahun itu. Yang saya bisa ceritakan ini yang 3 bulan terakhir sebelum mereka masuk ke ujian sekolah. Ya. Kesan pertama Bapak Ibu kepada anak-anak ini, ya, pernah interaksi awal saya dengan mereka itu yang kelas 3. Saya pernah tinggal sampai sore dan ada kegiatan pramuka. Ya. Ada kegiatan pramuka yang hadir. Nah, ini kelas 3 yang pertama saya tahu namanya itu Theo. Ya, Theo, saya ingat sekali kami interaksi di sana. Ya. Tanya-tanya ada kegiatan apa? Ini ada kegiatan pramuka. Oh ya, bagus, dilanjutkan. Kemudian hari itu juga ada 1 orang perempuan, Musdalifah, ya. Ya, Musdalifah waktu itu juga ada. Ya. Kesan pertama saya di sekolah ini, terutama bagi yang kelas 12, adalah mereka memiliki inisiatif yang kuat untuk belajar secara mandiri. Ya. Bahkan masih di kegiatan pramuka itu ada, kalau tidak salah ingat itu ada kegiatan pelantikan Dewan Ambalan, ya. Itu juga mereka urus sendiri. Ya. Mereka urus sendiri, saya tidak sempat hadir karena ada pertemuan di Palopo dan tidak sempat singgah lagi ke sini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, interaksi kami dengan mereka ini itu hampir terjadi setiap pagi. Ya. Ini berbeda dengan yang pernah saya temukan di tempat lain. Ya. Mereka itu kalau pagi datang langsung menyapu. Ya. Menyapu di teras depan, di halaman depan, sekeliling ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sehingga kita akan sulit menemukan ada sampah, terutama sampah plastik yang berserakan di pekarangan sekolah. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditularkan ke adik-adik kelasnya, ya, sehingga siapapun yang datang, ya, itu tidak bisa menemukan lagi sampah-sampah seperti itu. Kemudian di pelaksanaan ujian sekolah kemarin, yang sempat saya dampingi ke SMK 5, ada 8 orang yang jurusan TSM. Kami sampaikan kepada para orang tua bahwa jumlah anak kita yang tamat tahun ini adalah 35 orang. 8 orang di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, semua laki-laki. Ya. Kemudian 27 orang di jurusan teknik komputer dan jaringan, ya, campur, tapi kayaknya lebih dominan perempuan. Ya. Sepeda motor tahun ini kita masih ujian di SMK 5. Ya, dari angkatan pertama TSM itu masih ujian di SMK 5. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ujian mandiri di sini. Karena kemarin kami cek peralatan yang digunakan ujian di SMK 5 itu sebenarnya sudah kita punya juga. Jadi Pak Mirdad sudah berusaha sedemikian rupa mengadakan peralatan praktik yang sederhana tetapi tepat guna. Ya. Kemudian TKJ, alhamdulillah sejak angkatan pertama memang sudah ujian di sini, ya. Kita alhamdulillah punya laboratorium komputer di sana. Ya. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita segera punya juga bengkel untuk jurusan sepeda motor. Ya. Kemudian yang akan menyusul untuk pengembangan sekolah kita ini adalah 1 jurusan baru, yaitu jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu jurusan yang sangat baik, terutama untuk lingkungan kita di sini. Ya. Satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan kepada calon peserta didik adalah bahwa hilangkan pikiran bahwa kalau toh akhirnya jadi petani, kenapa harus sekolah? Ya. Kenapa harus memilih jurusan perkebunan? Nah, pambil angasasi teman-teman tak? Ya. Untuk apa sekolah? Masuk di SMK jurusan pertanian. Ya. Nah, ini yang harus kita ubah.
Kenapa? Ya. Pertanian itu bukan sekadar menanam, memelihara, memetik buah. Ada rekayasa teknologi yang bisa kita lakukan. Ya. Bisa kita lihat jangan ke negeri luar negeri, di dalam negeri mau. Kita lihat bagaimana rekayasa teknologi pertanian di Pulau Jawa. Ya. Di Malang kita kenal ada apel Malang. Ya. Yang dekat dalam provinsi kita, di Goa ada perkebunan Markisa. Jangan jauh-jauh itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu semua, yang seperti ini butuh ilmu. Ya. Tidak cukup dengan pengalaman. Karena ada hal-hal lain yang mungkin orang sudah teliti secara ilmiah yang bisa kita terapkan dalam praktik-praktik pertanian itu. Ya. Ada teknologinya. Ya. Seperti kalau di sini ada Pak Wahid itu guru PKN, tetapi dia belajar pertanian juga. Ya. Kalau saja Bapak Ibu jurusan perkebunan atau pertanian dan sejenisnya itu tidak penting, maka tidak perlu ada penyuluh pertanian. Ya. Kenapa sampai hari ini masih ada penyuluh pertanian? Karena memang harus ada transformasi, ada informasi-informasi baru tentang ilmu pertanian itu. Nah, mudah-mudahan harapan kita siswa baru yang akan masuk nanti ke sini itu bisa juga memenuhi jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Kita punya peralatan yang lengkap. Kita punya zonder. Ada traktor kita punya di sini. Ya. Kemudian peralatan-peralatan persiapan pembenihan itu ada lengkap. Tahun lalu itu masuk bantuannya itu nilainya kurang lebih 1 miliar. Itu. Nah, sayang sekali kalau peralatan yang lengkap ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kami sudah mencoba menyiapkan, di belakang ini ada lahan kosong. Ya, sudah kami coba tanam, ya di kepala sekolah yang lalu itu sudah melakukan penanaman kakao. Ya, cuma kita belum maksimal di perawatan. Kemudian sisa lahan yang ada, itu kemarin juga kita sudah tanam pala. Ya, ini terkait dengan program penghijauan dan penanaman 1 juta pohon yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Jadi kami kemarin datangkan bibit pala itu belum banyak juga, mungkin sekitar 90. Sudah ditanam di belakang, kemudian bibit alpukat, tanaman buah. Insya Allah kalau tanamannya tumbuh dan mudah-mudahan bisa berproduksi, nanti ini sekolah penuh dengan buah-buahan. Ya. Ya. Apakah saya dapat buahnya atau tidak? Yang pasti sudah ditanami sekarang. Ya, karena orang tua kita dulu itu tidak pernah berpikir saya tanam ini untuk saya makan. Ya, orang tua kita menanam untuk yang akan datang. Ya, kelapa yang ada di sini kita tidak tahu siapa yang tanam, tapi kita makan buahnya. Ya, masih terkait dengan program penghijauan itu, Bapak Ibu, kami masih punya bibit cadangan ini. Ada bibit kayu mahoni. Cuma ini tidak bisa kami tanam di sekolah karena itu jangka panjang. Ya, kalau ada warga yang mau mengambil, itu masih ada sekitar 60 bibit di sana. Kayu mahoni kalau Bapak Ibu mau tanam di batas-batas kebun. Itu ada. Ya. Pohon alpukat juga masih ada sekitar 30. Ya, tapi itu hanya semai dari bibit, dari biji, bukan sambung. Jadi mungkin agak lama menunggunya. Ya. Ini masih ada, kalau mau pulang nanti dan masih ada silahkan diambil saja. Nah, dengan catatan nanti difoto saat ditanam, ya, karena kami laporkan di mana saja bibit ini ditanam. Ya. Cadangan pohon itu masih banyak di Latuk, Pak. Kalau ada yang mau ambil, kami bisa fasilitasi. Katanya masih ada. Terakhir kami ambil itu masih ada sekitar 5.000-an. Cuma yang di sana itu pohon kayu, akasia, nato, mahoni, ya bukan tanaman buah. Oke. Nah. Saya kembali ke pengembangan sekolah ini, Bapak Ibu. Target kita mudah-mudahan di tahun depan di penerimaan siswa baru ini ada tambahan siswa kurang lebih 3 kelas lagi ya. Kalau bisa penuh 3 kelas itu kurang lebih 90 orang. Mudah-mudahan bisa terpenuhi. Teman-teman guru juga sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP sekitar. Ya, kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau ada anak tak atau keluarga dari jauh yang mau sekolah, ya silakan didaftar di sini. Anak-anak kami
ada 7 orang yang tinggal di panti. Ada yang dari Basten, dari Luwu Timur, orang tuanya jauh, tapi mereka mau tinggal di panti, jalan-jalan ke sini, lebih dekat. Tidak perlu biaya transportasi. Ya. Siapa tahu ada teman keluarga dari Basten, dari Toraja, atau dari tempat-tempat yang sulit terjangkau itu. Ya. Misalnya kita bisa fasilitasi, komunikasikan dengan panti. Ya. Kemudian masih banyak hal yang sebenarnya perlu kita kembangkan di sekolah ini. Untuk itu kami butuh dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Ya, Bapak Komite alhamdulillah bisa hadir, ya bisa melihat keadaan kita. Ya, kelas 12, kelas 11 yang ada sekarang akan berangkat PSG mungkin di bulan 9, ya, melaksanakan prakirin, praktik kerja industri atau lebih kita kenal dengan istilah PKL. Ya, mungkin nanti akan kami undang kembali orang tua dari siswa kelas 11 ya, untuk membicarakan bagaimana persiapan keberangkatan itu. Ya. Hal lain Bapak Ibu terkait dengan itu masih kaitannya dengan program prioritas Bapak Gubernur. Setelah penanaman pohon tadi ada namanya literasi kitab suci. Ya, untuk semua yang beragama. Ya, karena orang Indonesia wajib beragama. Yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, semua wajib melakukan program literasi Al-Quran pada setiap pagi sebelum mulai pembelajaran. Tujuannya apa? Adalah untuk mendekatkan anak-anak kita kepada ajaran agamanya. Ya. Yang Islam diharapkan tidak ada lagi yang buta aksara Al-Quran. Semua sudah bisa mengenal huruf, paling tidak bisa membaca huruf-huruf yang bersambung. Ya. Alhamdulillah yang tamat tahun ini ada satu orang anak kita yang sudah bisa hafal juz 30. Tapi kayaknya tidak hadir ya. Amia tidak datang nih. Ya, Amia itu terhalang karena orang Basten. Habis ujian kemarin dia sudah pulang, sudah susah turun. Itu salah satu yang tinggal di panti kemarin. Ya, tapi dia punya semangat tinggi untuk lanjut kuliah. Ya. Demikian juga kepada yang beragama Kristen, Katolik, tetap diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan literasi untuk menguatkan pemahaman-pemahaman terhadap ajaran agama masing-masing. Ya. Jadi Pak Pendeta itu setiap pagi mulai pembelajaran itu ada dilatih membaca, ya dilatih berkhutbah, gitu ya. Ada kegiatannya. Ya, harapannya nanti Bapak Ibu setelah kembali ke masyarakat, dia bisa mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sana. Ya. Nah, program lain yang diprioritaskan oleh Bapak Gubernur kita adalah penggunaan bahasa daerah. Ya. Karena ada kita yang malu-malu pakai bahasa daerahnya kalau ketemu dengan sekampungnya. Ya. Nah, bahkan ada hari tertentu yang memang kita diwajibkan pakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pergaulan di sekolah. Ya. Jadi tidak apa-apa kita mau bahasa Toraya, mau bahasa Lu, bahasa Bugis. Ya, selamat datang Bapak Irham. Ya, alhamdulillah. Mari Pak, alhamdulillah Pak Irham bisa kembali bergabung bersama kita hari ini. Ya. Ya. Kemudian terkait dengan pengembangan budaya itu, penggunaan bahasa daerah, ada juga penggunaan pakaian berciri khas daerah. Ya, pakaian berciri khas daerah, bukan pakaian adat. Ya, bukan pakaian adat. Artinya misalnya kalau ada batik bercorak daerah itu bisa dipakai di hari-hari tertentu di sekolah. Ya, mengapa Bapak Ibu? Gubernur kita itu sangat konsen juga kepada pengembangan budaya daerah. Bahkan pada bulan lalu itu beliau mendapatkan penghargaan ya untuk tingkat ASEAN atau Asia, kalau tidak salah Asia itu sebagai provinsi yang mempertahankan pengembangan bahasa daerah. Program ini insya Allah akan terus berlanjut, apalagi kemarin tanggal 8 itu Kepala Dinas kita berganti, program-program prioritas ini akan terus dilanjutkan. Ya, intinya pada program prioritas gubernur itu adalah pada penanaman karakter. Jadi kita diharapkan bisa anak-anak kita ini
tidak hanya cakap secara akademis, tetapi punya karakter, atau kalau dalam bahasa sehari-hari kita itu tata keramanya bagus, akhlaknya bagus. Ya, saya biasa sampaikan yang paling minimal, yang paling kecil mungkin yang bisa kita capai, biarlah mereka tidak bisa berhitung rumus, tidak bisa menguasai seluruh pembelajarannya secara akademik, tetapi macasia tabe. Ya, apalah artinya prestasi yang gemilang, tadi ada prestasi baik, terbaik, apa semua, tetapi ketika orang tua bicara, itu anaknya sambil lalu, ya orang tua duduk di situ lewat di sambar-sambar saja. Ya, jadi ini yang biasa saya sampaikan. Yang penting macasia tabe. Ya, tidak negara-negara temannya kalau bicara, tidak membelahkan kalau bicaranya orang tuanya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tahun ini kita juga dapat kabar gembira lagi. Sebanyak 6 orang guru kita yang kemarin statusnya honorer, alhamdulillah sudah dinyatakan lulus sebagai tenaga P3K. Ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Insya Allah mereka sedang menunggu SK. Ya. Kemudian ada tambahan 1 dari luar, ada tambahan guru pertanian. Nah ini mudah-mudahan menjadi pendukung kita untuk jurusan pertanian. Ya. Kalau kemarin gajinya tidak pasti, ya dengan opat cair dana bos na dibajak gajina. Ya, insya Allah, ya dengan 1 sebagai P3K ini bisa dirutin gajinya. Ya, setiap bulan digaji oleh pemerintah, bukan lagi dana bos. Nah, semoga dengan kondisi kita, dengan pertambahan tenaga tetap ini, kualitas pembelajaran kita bisa semakin baik. Ya, kalau kemarin guru-guru kita itu masih harus cari di tempat lain untuk menambah jam. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa fokus untuk persiapan pembelajaran dan evaluasi di sekolah kita. Ya. Nah, mudah-mudahan juga yang masih tertinggal beberapa orang itu dalam waktu berikutnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan pengalaman saya yang masih sangat kurang, ya, di sekolah ini, saya sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi saran-saran dari masyarakat, dari ketua komite, dari pemerintah desa, dari orang tua, tokoh masyarakat, untuk mengingatkan saya, ya, jika ada hal yang perlu kita bicarakan bersama. Ya, karena bagaimanapun juga, sehebat apapun konsep yang kami buat di sekolah, kalau tanpa dukungan dari unsur-unsur luar juga tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, kepada anak sekalian yang telah lulus, kami ucapkan selamat. Bagi yang ingin melanjutkan kuliah, insya Allah surat keterangan lulusnya bisa digunakan. Tetapi kalau yang mau bersabar menunggu, insya Allah pekan depan belangko ijazah sudah bisa kami ambil. Ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya Agustus baru bisa terbit ijazah. Insya Allah tahun ini bisa lebih cepat, belangko ijazah sudah bisa kita ambil. Kalau ada yang mau pergi jauh dan tidak mendesak, tunggu dulu. Mudah-mudahan ya paling lama 3 pekan itu sudah bisa diambil ijazahnya di sekolah. Insya Allah pekan depan ini Selasa atau Rabu saya jemput belangkonya di Makassar. Ya, yang mau coba-coba melamar kerja, ya selamat berjuang. Yang mau lanjut lagi ke peningkatan kompetensi, bisa dicoba-coba masuk diklat-diklat yang dibuka di BLK Kabupaten Luwu. Kemarin itu ada di share Pak Wahid. Ya, ada di sana kalau mau kembangkan ke arah yang lain. Yang sepeda motor itu kayaknya ada yang sesuai di situ, yang TKJ juga ada. Ya, sambil menunggu-nunggu waktu kuliah atau waktu kerja. Sekali lagi, selamat atas pencapaiannya. Terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu kami mengawal anak-anak ini di rumah. Ya, yang tidak sempat hadir orang tuanya, ya kuatkan hatinya. Saya perpisahan SMA juga tidak hadir orang tua, wisuda S1 tidak hadir, ujian S1 tidak hadir orang tua, ujian S2 juga hanya sendiri. Ya, terima kasih. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 13 Lu beserta Bapak Ibu guru dan para staf. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, dan saya hormati anak-anak siswa-siswi SMK 13 Lu yang saya banggakan sekaligus saya cintai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul dalam rangka penamatan perpisahan pelepasan siswa SMK 13 Lu yang bertepatan juga dengan tanggal 13 Mei. Jadi sekolahnya 13, harinya 13, tanggalnya 13. Salam dan selawat tak lupa kita curahkan junjungan Nabiullah, Nabi pelopor reformasi akhlak seantero jagat, Nabi uswatong hasanah, Nabi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku ketua komite sudah 2 tahun ini, saya hanya menunggu dari keputusan dewan guru, dan kalau bisa dari komite janganlah ada bahwa harus ada dari komite, yang jelasnya dari pihak-pihak guru memulai apa kira-kira yang bisa dia nanti kami dari semua komite mendukung dan berusaha meyakinkan kepada para orang tua siswa terkait dengan apa yang kita akan rencanakan ke depan. Nanti kita lihat. Dan satu, saya ingatkan kepada anak-anak semua dan kepada semua orang tua siswa, dan kalau bisa disampaikan ke tetangga-tetangga bahwa saya dapat informasi dari Bapak Saudara Wahid, katanya kalau misalnya anak ada yang tamat SMP di bawah, sebaiknya dibawa ke sini. Satu, yaitu kalau misalnya di SMP 4 dapat KIP, ya dapat KIP, otomatis dapat di sini, karena saya dengar di sini kuotanya banyak, tapi siswanya kurang. Sementara kalau masuk di sekolah lain belum tentu berlanjut KIP-nya, karena kuotanya sedikit dan siswanya banyak. Nah, itu salah satu pertimbangan, dan mungkin bisa kepada kedua Bapak Ibu orang tuaku disampaikan ke tetangga-tetangga salah satu alternatif ini. Dan terus terang saya juga selaku orang tua calon siswa di sini, karena anak-anak saya sudah selesai di SMP. Pertama saya pertimbangkan adalah transportnya, apalagi kalau bawa motor di daerah-daerah keluar. Nah, itu yang menjadi pikiran saya pribadi, sehingga saya memutuskan untuk anak saya sekolah di sini. Wajib itu, wajib. Ya, terima kasih. Jadi mungkin dari itu, dan kami ucapkan kepada anak kelas 12 selamat atas kelulusannya, dan silakan mencari apakah yang mesti melanjutkan sekolah. Dan satu, saya pesankan bahwa jaga akhlakul karimah, karena kalau kita berakhlak begini, buat apa sekolah? Toh misalnya bawa apa sekolah? Tentu banyak.
salah satunya mencari rezeki. Kemudian kalau kita bersekolah dan akhlak dijaga, otomatis rezeki datang. Seperti dikatakan tadi kepala sekolah, itu harus dijaga itu apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian terakhir, saya masih ingat di SD dulu harus pakai bahasa Indonesia, Pak. Mulai dari kelas 2 diharuskan pakai bahasa Indonesia. Kalau sekarang terbalik, ya terbalik sesuai dengan apa yang disampaikan tadi kepala sekolah. Terbalik. Kalau misalnya dulu tidak pakai bahasa Indonesia didenda, karena mungkin pemerintah dalam ini pemerintah melihat tidak bisa berkembang, selalu bahasa daerah terus, apalagi kita di pelosok-pelosok. Jadi kalau masuk di perkotaan masih rimaki karena tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi sekarang ya harus terbalik, dibudayakan itu bahasa atas sendiri. Kemudian dari kami sekian, dan saya mewakili pemerintah setempat atas nama pribadi Ibu Darmawati Kepala Desa Buntunana memohon maaf atas ketidakhadirannya karena beliau ada yang lebih penting, beliau lagi pergi melayat, jadi hanya dia menelpon kepada saya untuk mewakili beliau, dan kami dari rangkaian pemerintah menamanatkan di sini sekolah bahwa tolong dijaga kerjasama yang baik selama ini kita bangun, dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, karena keberadaannya sekolah tentu karena keterkaitan dengan pemerintah, termasuk pemerintah setempat. Jadi sekian, minallahil musta'an wabillahi taufiq wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa.
kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita